Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Fitriani dengan nomor NPM 101214222 dari kelas C9 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian evaluasi tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3. Nah, pada video kali ini ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu tentang ma'rifatullah, yang kedua at-thoriq ila ma'rifatullah, yang ketiga al-manawi fi ma'rifatullah, dan yang terakhir al-adilah ala wujudillah. Materi yang pertama yaitu ma'rifatullah. Ma'rifah berasal dari kata arofa ya'rifu ma'rifah yang berarti mengenal. Menurut Ibnu Al-Qayyim, ma'rifah yang dimaksudkan oleh ahlul ma'rifah adalah orang-orang yang mengenal Allah, adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Adapun ciri-ciri dari ma'rifatullah, yang pertama yaitu asma, yang kedua sifat Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yaitu af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat sikap sidik atau benar, dan yang terakhir yaitu sabar. Adapun dukungan dalil yang kuat, nah yang pertama yaitu dalil nakli. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan juga peringatan untuk umat manusia. Yang kedua yaitu ada dalil akli. Jika manusia merenungkan apa yang terdapat di alam semesta, pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semesta tidak terjadi secara kebetulan. Yang ketiga yaitu ada dalil fitrah. Dalil fitrah yaitu jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sarana-sarana yang mengantarkan seseorang pada ma'rifatullah, yang pertama yaitu akal sehat, yang kedua para rasul, tiga asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Cara mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu yang pertama ada jalan yang dilalui bukan dasar petunjuk Islam, yang kedua yaitu jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam. Adapun jalan penghalang dalam ma'rifatullah, yang pertama yaitu al-kubru atau sombong, kedua az-zuhmu atau zolim, ketiga al-kazibu atau dusta, keempat al-fusuku atau fasik, kelima al-kufru atau ingkar, keenam al-fasadu atau fasad, ketujuh al-ghaflah atau lengah, kedelapan kasratul ma'asyi atau banyak perbuatan durhaka, dan yang terakhir al-irtiyab atau ragu-ragu. Materi yang kedua yaitu at-thoriq ila ma'rifatullah atau jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu ada melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada ayat qauliyah yang terdapat dalam Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 5, ayat qauliyah yang terdapat dalam Quran surat Fussilat ayat 41 dan Al-Imran ayat 190, dan yang terakhir yaitu ada mukjizat. Adapun metode Islam, nah pada metode Islam ini ada 3. Yang pertama yaitu akal dan nakal, yang kedua tasdik, dan yang terakhir yaitu iman. Metode selain Islam. Pada metode selain Islam ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu zon dan hawa nafsu, yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 55. Yang kedua ragu-ragu, terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 55. Dan yang terakhir kufur, yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Materi yang ketiga yaitu al-manawi fi ma'rifatullah atau sifat-sifat yang menghalangi dalam mengenal Allah. Nah, sifat-sifat yang menghalangi dalam mengenal Allah ini yaitu yang pertama ada al-manawi fi ma'rifatullah, yang kedua ada sifat yang berasal dari penyakit syahwat. Nah, diantaranya yaitu ada fasik, takabur, zolim, dusta, dan banyak dosa. Nah, yang ketiga yaitu ada sifat yang berasal dari penyakit subhat, yaitu ada 3. Yang pertama ragu-ragu, yang kedua penyimpangan, dan ketiga lalai. Materi selanjutnya yaitu materi keempat al-adilah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Yang pertama yaitu bukti adanya Allah Subhanahu wa taala, ada fitrah sebagai bukti adanya Allah.
Allah, alam semesta atau jagat raya dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya, yang nampak sangat teratur kokoh, indah, sempurna, rapi, dan seluruhnya sebagai ciptaan baru. Bukannya itu saja yang dapat digunakan sebagai saksi tentang adanya Tuhan atau Allah. Yang kedua, ada alam semesta adalah pekokohan wujud Maha Pencipta, yaitu Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya, sesungguhnya Rob kalian semua adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia menutup malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakan pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk pada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah itu hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Rob semesta alam. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Penokohan kebutuhan, yaitu bukti-bukti adanya Tuhan, diantaranya lagi adalah bahwa umat yang beriman kepada Tuhan atau Allah dengan keimanan yang sebenar-benarnya, mereka itulah umat yang tertinggi dari yang lainnya perihal ilmu pengetahuan, dan lebih banyak pula peradaban dan tata kesopanannya. Ada wujud Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan jawab Allah. Quran Surat Luqman ayat 25. Zat Allah hanya dapat disifatkan dan tidak dapat dilihat. Firman Allah Subhanahu wa taala, itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain daripadanya, pencipta segala sesuatu. Sebab itu, sembahlah Dia, dan Dia pengurus segalanya. Penglihatan tidak sampai melihatnya, tetapi Dia mengetahui segala penglihatan. Dia lemah lembut dan Maha Tahu. Quran Surat Al-An'am ayat 102-103. Yang ketiga yaitu ada bukti, kejadian, dan pengalaman. Bukti-bukti dari nakal atau keterangan agama. Di antara bukti-bukti yang dapat kita saksikan, antara bukti-buktinya yang dapat kita saksikan tentang wujudnya Allah ialah bahwa para nabi dan rasul yang terpilih dari sekian banyak hamba-hambanya, mereka itu semua adalah manusia yang amat pilihan sekali. Seluruhnya itu sejak zaman Nabiullah adalah Adam alaihissalam sampai ke zaman Rasulullah SAW, mempunyai satu garis pelajaran yang benar-benar sama dan sejarah, yaitu beritahukan dengan pasti kepada seluruh umat manusia bahwa alam semesta jadi ada Tuhan Allah yang bijaksana. Dalil nakli, Allah Subhanahu wa taala adalah al-awal, artinya ada permulaan bagi wujudnya. Dia juga al-akhir, artinya tidak ada akhir dari wujudnya. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zalim dan yang batin, dan mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Tidak ada satupun yang menyerupainya, tidak ada satupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai pemahaman materi 1-4. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.